Ya, selamat siang untuk sahabat Mega di mana saja Anda berada. Saat ini pukul 13:45 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa di hari Jumat kita biasa mengadakan satu acara yang disebut dengan Ngopi Coy. Ngopi Coy adalah ngobrol pintar cara orang Indonesia. Hari ini ada dua orang yang hadir di studio yang ingin berbincang-bincang. Kita tidak tahu apa yang akan dibincangkan, tapi nanti ada moderatornya. Saya kenalkan dulu. Moderatornya adalah Mas Ardi Christian, dan sebagai narasumbernya adalah Bung Susilo. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus sehat, anak muda harus streng. Baik, hari ini katanya ingin bincang-bincang tentang apa nih? Jadi hari ini kita akan berbincang tentang mungkin yang nggak jauh-jauh dari kita kali ya. Iya. Tentang kesenian lah, berarti tentang kesenian, tentang dunia kesenian. Begitu. Oke. Saya dengar juga dapat informasi dari angin lalu. Asik. Apa namanya? Angin lalu itu Bukan angin lewat. Angin lewat. Artinya itu ada kabar-kabar burung. Kabar burung. Katanya kabar burung ini Mas Susilo adalah jebolan dari Jogja. Waduh, berat ini. Ya, benar, tapi benar ya. Benar, alhamdulillah. Benar sekali. Tapi aslinya memang orang Jogja atau orang Samarinda yang Aslinya orang Samarinda. Saya lahir di sini di Samarinda, Lempake tepatnya. Setelah itu lulus SMA dapat program beasiswa Kaltim Cemerlang waktu itu. Mantap. Iya. Jangan terlalu banyak. Nanti Oh, iya. jadi Bapak ini. Jadi bahannya jadi nggak ada. Betul. Ya, artinya alhamdulillah sudah ngerasain duit rakyat. Ya kan? Waduh. Kan duit rakyat kan? Waduh. Berat mungkin. Nah, itu nanti yang akan membuat Bung Susilo untuk mengapresiasikan atau mengaplikasikan ya ke masyarakat. Jurusan apa waktu itu? Alhamdulillah ketika itu saya ngambil jurusan tari. Tari ya? S1 tari. Oke. Moderator hari ini adalah Bung Ardi. Betul sekali. Jadi kalau terlalu banyak yang diambil, jadi kayaknya bahannya kurang. Oke. Sekarang kalau gitu Bung Ardi silakan berbincang-bincang. Nanti mungkin saya akan nimpal-nimpalin lah ya. Silakan. Siap. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susilo. Ya. Kayak Selamat baru sore, kenal kita ya, jadi ya. Seakan-akan iya, saya Ardi Christian. Lo Rehan, tak kira Jenal. Jadi begini, masih di acara Ngopi Coy juga. Tadi yang udah dijelasin sama penyiar kita, Bapak Edi Haryanto. Asik. Ngopi Coy ini adalah acara ngobrol pintar cara orang Indonesia yang memang udah di beberapa kali disuarakan di Radio Suara Medika. Cuman baru kali ini kita coba untuk sekalian rekam untuk konten di podcast YouTube kita juga. Nah, jadi kembali lagi ke topik awal tadi yang udah disinggung juga. Katanya Bapak Susilo ini adalah penari toh. Nah, ada poin penting, bukan poin penting ya, poin menarik menurutku pribadi. Karena kesenian di Samarinda kita tahu itu sebenarnya memang banyak dan kesenian di Samarinda juga yang kita tahu yang sangat ramai itu musik, terus juga Benar. teater begitu. Nah, untuk tari sendiri mayoritas yang suka sama tari itu biasanya anak-anak perempuan. Nah, saya mau tanya dari sudut pandangnya Mas Susilo nih. Kalau kenapa waktu itu memilih seni dan khususnya itu malah memilih tari, tidak musik atau tidak teater? Gimana tuh? Wah, jadi kalau meruntut ke belakang ini bakal panjang sekali ya. Boleh. Tapi nggak apa ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa dong. Jadi waktu lulus SMA itu niatannya kan ingin kuliah, tapi di universitas lokal yang
mungkin nggak usah disebutkan universitasnya atau harus disebutkan kayaknya ini. Takutnya Nggak apa-apa sih, nggak ada apa-apa yang juga sih. tersinggung. Nggak Nggak apa-apa ya. apa-apa, sebut aja. Jadi waktu itu saya coba daftar di Unmul dan daftar di Poltek. Alhamdulillah semua tidak menerima saya. Wah, alhamdulillah ya. Iya, Nggak alhamdulillah keterima, karena alhamdulillah. setelah itu mendapatkan beasiswa itu ya. Oh, Ke gitu. Jogja. Oh, berarti mencoba dari beberapa universitas terus dari Politeknik ya. Iya, benar. Itu nggak keterima. Nggak diterima. Akhirnya mencobalah untuk mengambil jalur beasiswa. Ya, mencoba mengambil jalur beasiswa itu, dan sebenarnya sebelumnya itu saya ngambil jurusan pertelevisian sebenarnya. Oh, awalnya malah pertelevisian. Iya, awalnya pertelevisian kan. Karena waktu tes masuk itu kan harus mengumpulkan karya video kayak video pendek dan sebagainya seperti itu. Nah, saya kan tidak ada pengalaman dalam membuat video-video seperti itu, dan juga HP juga kalau misalkan pakai HP ya masih agak-agak kentang gitu kan. Oh iya betul. Di zaman itu ya. Ini berarti kita ngomongin di tahun 2015-an berarti ya. 2015 lah. 2015-an ya. Karena kebetulan kita ya betul. Yuk lanjut. Nah, gitu kan. Nah, jadi waktu itu karena ujian harus pakai karya video pendek gitu, videografi pendek gitu, film dokumenter. Saya nggak ada basic ilmunya. Dan sebelum saya lulus waktu itu saya di SMA, saya kenal dengan salah satu ini ya mungkin penggiat seni atau enggak ya bisa dikatakan teater lah. Salah satu wadah berkesenian yaitu teater Mahakam waktu itu. Oh, teater Mahakam. Teater Mahakam. Dan ketika itu saya terlibat dalam satu proses di mana proses itu ada sebuah tariannya. Nah, ada sebuah tariannya. Dan juga sebenarnya saya tahu ada beasiswa itu dari pelatih saya, yaitu kita ngomongnya Pak Birawan. Siapa? Kak Iwan. Oh, Iya, berarti Kak Iwan. dari proses yang teater itu salah satu bukan pelatih ya, salah satu senior di tempat teater itu yang memberikan saran untuk dirimu ikut beasiswa seni itu. Beasiswa seni. Nah, itu Kak Iwan kan dari Borneo Etnika juga itu kan. Nah, ketika itu saya coba oke dah, saya ambil beasiswanya. Terus ya tadi pertelevisian akhirnya pas di sehari atau enggak seminggu sebelum ujian itu saya coba tanya sama Mbak Miranda waktu itu kalau nggak salah adminnya itu. Saya tanya, Mbak, ini saya kan nggak ada basic ilmu dalam pertelevisian nih, saya bisa nggak pindah jurusan, saya bilang gitu. Nah, terus saya pikir jurusan apa ya? Oh ya, jurusan tari aja deh gitu. Karena di proses sebelumnya sudah pernah ikut proses tari gitu ya. Oh, jadi merasa karena ada basic pernah ikut garapan tari, ya udah deh coba tari aja saya gitu coba berarti ditari. ya. Nah, sampai sekarang, sampai kuliah pun saya juga tetap ditari. Awalnya memang sempat kaku ya, sempat kaku dan ragu dengan pilihan. Yakin nggak sih milih tari deh gitu? Yakin nggak sih milih tari gitu kan? Betul. Tapi sebelum saya mencoba untuk milih tari itu, memang banyak pertanyaan. Yakin nggak sih? Yakin nggak milih tari seperti itu? Nah, karena saya termasuk orang yang awam tentang tari, misalkan kebanyakan itu cewek dan kalau misalkan cowok itu biasanya gini, nah gitu aja gini tuh ya banyak lah. Ya agak tulang lunak. Laki-laki feminim gitu. Laki-laki presto. Nah, seperti itu kan. Jadi ya sikat aja lah gitu, sikat aja sampai. Oke, jadi akhirnya yang tadinya ini sorry ya, tapi kayaknya yang kutangkap jadinya karena ini udah nggak keterima nih di film nih. Terus di proses sebelumnya juga coba di beberapa universitas juga nggak keterima juga. Ya udah deh, coba aja dulu deh apa yang bisa deh. Kayaknya gitu ya berarti ya. Iya, bener sekali. Coba aja deh nih kayaknya. Bener. Tapi yang menariknya adalah karena kita tahu juga ada beberapa mahasiswa yang beasiswa itu yang akhirnya masuk ke dalam perguruan tingginya, akhirnya mereka ngerasa kayaknya aku nggak di sini deh. Nah terus apa yang ngebuat
akhirnya Mas Susilo ini Tetap bertahan. bisa bertahan dan apa, walaupun diriku juga yakin pasti Mas Susilo pernah ngerasa yang kayak tadi Mas Susilo bilang, kayaknya aku nggak di sini deh. Cuman apa motivasi utamanya akhirnya udah deh, hajar aja deh, udah kecemplung, udah gimana tuh gimana tuh? Nah, motivasinya sih banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama gimana ya ngomongnya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya tuh saya nggak paham tentang berkesenian dan tentang bagaimana cara menciptakan sebuah karya seni dan ilmu teori tentang tari dan sebagainya, di mana ada teori tentang tari, teori tentang penciptaannya, dan tentang estetika dan semiotika dan filsafat. Nah, itu yang membuat saya tuh tertarik. Berat sekali. Ya, yang membuat saya tertarik itu malah di situ, Pak. Jadi justru keribetannya itu ya bikin. Iya, bener. Justru keribetan itu yang membuat saya tertarik. Malah keribetannya yang bikin. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, ketika kita udah masuk di dunia seni, memang terkadang banyak orang-orang juga yang ngerasa kalau keribetan yang kita rasakan itu selama proses perjalanan kesenian itu yang ngebuat kita jadi masa nggak bisa sih? Iya, benar. Iya kan? Ngerasa tertantang gitu. Merasa tertantang. Terus kayak ngerasa di dalam ini contoh kasus misalnya dalam satu garapan nih, satu garapan tiba-tiba contoh misalnya Mas Susilo ditunjuk jadi penata tari misalnya. Terus anggaplah ini adalah pementasan teater, dimana kita tahu kalau di teater tuh ya pasti ada musiknya, ada geraknya. Nah, mungkin kebetulan dalam satu garapan ini Mas Susilo dipilih jadi penata tari untuk di pementasan teater ini. Nah, terus kita akan menghadapi sutradara yang kita nggak tahu dia tuh sebenarnya gimana di dalam proses ini. Terus kita nggak tahu gimana si pemusik bisa menginterpretasikan maunya sutradara untuk menghasilkan musik yang dia mau. Terus sementara Mas Susilo jadi seorang penata tari yang harus memahami pemikiran si arranger musik, terus si sutradara. Nah, tekanan itu yang justru kadang-kadang membuat kita masa nggak bisa sih nganu proses yang begini. Bener banget. Nah, itu karena kalau untuk Mas Susilo sendiri juga sejauh ini ada punya proses menarik nggak? Maksudnya yang bisa mungkin kita bagi di sini, proses menarik dalam proses penggarapan, atau mungkin di dalam mata kuliahnya, apa sih sebenarnya mata kuliah yang asik banget menurut Mas Susilo yang kalau kita orang awam tuh nggak kepikir, ternyata di tari itu ada mata kuliah begini ya ternyata. Nah, itu gimana? Coba kita sharingkan ke teman-teman yang lagi dengar. Kalau yang menarik menurut saya sih di bagian sebenarnya juga enggak, tapi menurut saya menarik ya. Ini di proses penciptaan, namanya tuh penciptaan tari atau enggak misalkan kita sebut itu koreografi lah, koreografi tari. Ini mata kuliah ya berarti? Mata kuliah. Ini mata kuliah. Jadi nggak sekedar hanya sekedar praktek. Yang menarik itu malah justru ini yang unik. Notasi laban. Notasi laban tari. Notasi laban tari. Bentar ya. Kalau notasi setahu saya itu karena basicnya saya musik. Notasi itu berarti berhubungan dengan teks. Benar. Berarti notasi laban ini adalah notasi teks. Untuk tari. Gerak tari yang dinotasikan. Benar. Itu hal yang menarik. Gimana tuh? Itu hal yang menarik. Jadi ada kalau nggak salah ini nama penemunya itu Laban namanya. Laban. Indonesia ini berarti? Bukan. Maksudnya tuh orang luar. Kayak nama orang Jawa. Mas Laban. Berarti orang luar ya? Orang luar. Itu namanya Laban itu kan. Jadi dia menciptakan sebuah notas, sebuah teori di mana ketika tari ini dinotasikan tanpa tidak melihat pergerakannya, hanya sekedar melihat notasinya, orang bisa menggerakkan. Setidaknya 90% orang bisa menggerakkan itu. Contoh misalnya kalau musik nih kan, partitur ya kita sebut partitur. Iya, partitur.
partitur. Bener Ya anggaplah partitur. Orang-orang juga sudah tidak asing dengan bahasa partitur. Anggap aja Walaupun partitur. sebenarnya bukan partitur. Ya udah enggak apa-apa. Ya buku itulah Ya, pokoknya. Buku musik itu kan. Jadi buku musik ini partitur ini diciptakan di misalkan di Italia atau di Eropa gitu kan. Nah, kita tanpa mendengar bagaimana sih cara menggeseknya gitu kan. Bagaimana sih cara memainkannya di sana. Tapi kita hanya sekedar melihat partiturnya dan kita tahu gimana cara memainkannya, seluruhnya bisa main juga gitu. Iya. Cuman kalau kayak di musik nih kalau di musik kan tuh udah jelas tuh, maksudnya kita yang awam pun ketika dijelaskan secara singkat, semisal ya, ini ada di partitur musik itu namanya clef G yang kita sering lihat tandanya yang kayak huruf 8 tuh. Oh ya, huruf bener, 8. bener. Nah, itu bisa sangat mudah dijelaskan oleh para musisi untuk menjelaskan secara singkat. Misalnya dari clef G itu ada 5 garis, di antara garisnya ada nada F, ada nada A, ada nada C, dan nada E. Nah, terus ini pasti udah karena udah beribu-ribu tahun yang enggak ribu-ribu sih, maksudnya beratus-ratus tahun yang lalu ini udah saklek dan itu memang begitu. Jadi ketika not itu dituliskan di nada F berarti itu benar F. Nah, ini bisa sangat mudah dipahami gitu loh. Nah, notasi Laban sendiri ini secara visual itu gimana sih? Nah, kalau misalkan secara visual itu jadi semua anggota badan itu ada simbolnya. Semua anggota badan ada simbolnya. Jadi kalau misalkan badan itu dia kotak gitu kan. Terus kalau misalkan tangan itu dia kayak segitiga tapi menghadap ke luar. Jadi segitiga gini. Kalau misalkan dari kanan itu seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kiri gitu. Nanti kepala ada lagi. Nah, untuk gimana cara melihat mana yang gerak itu nanti ada tandanya. Jadi misalkan kotak kosong nih kan, kotak atau segitiga kosong, terus nanti ada arsirnya. Ada arsirnya nih berarti geraknya apa gitu. Terus nanti di bawahnya ada keterangan juga pasti menjelaskan ya. Ada keterangannya. Terus nanti ada blok gitu kan, gambar blok misalkan segitiga blok itu tandanya apa, maksudnya apa, nah gitu. Jadi kalau misalkan bergerak seperti ini nih. Nah, ini kan Jepang nih kan, tadi Jepang. Nah, seperti ini gerak mana nih yang lebih dominan bergerak? Gerak tangan. Berarti kan gerak tangan. Nah, kalau misalnya seperti ini ditarik ini, berarti nanti ada hold. Nah, ini ada tanda tahan, misalnya gitu, baru ini menarik. Nah, ini ada tandanya lagi ketika ditarik. Wah. Gitu. Memang ribet, Pak. Ribet ketika sekali. Itu saya dapat Ribet sekali. Ketika itu di mata kuliah itu saya mengulang gitu, Pak. Bagus. Mengulang mata kuliah itu. Jadi mengulang sekali. Karena waktu itu pas ujian kan jadi saya disuruh ngumpul tugas, aduh pusing pokoknya, saya kan nggak ngerti gitu kan, bukannya nggak ngerti karena mungkin juga ribet lah pokoknya, harus ada ini gitu kan, akhirnya saya tinggal gitu mata kuliah. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan meskipun dapatnya C. Tidak apa-apa, intinya tuh lulus. Kalau dapat apanya itu urusan kantor lah nanti yang nilai gimana. Iya. Obrolan kita kelihatannya tambah seru. Iya, karena dua-duanya basicnya hampir sama. Baik, sahabat Medika di mana saja Anda berada, sebelum kita lanjut ke materi yang lanjutan, kita dengerin lagu dulu. Biar teman-teman di rumah bisa lebih happy. Baik, sahabat Medika jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Suara Medika. Iya, sahabat Medika, 2 lagu sudah menyertai kita di siang hari ini dan kami masih di acara Kopi Coy. Kopi Coy artinya ngobrol pintar cara orang Indonesia. Masih dengan 2 narasumber kami hari ini. Oke, Mas Andi, silakan dilanjut. Oke, jadi kayaknya kita tadi terlalu ini ya. Kayaknya juga teman-teman yang di rumah yang denger di radio terus denger di nanti di video, kayaknya ngomongin apa? Ngomongin sampai ke notasi-notasi. Jadi kita yang ringan-ringan dulu aja. Oke. Seperjalanan tadi itu kan kita udah sampai ke perjalanan, mungkin nyaris ke pertengahan perjalanannya Mas Susilo kan. Nah, jadi
kita coba agak ke belakang deh. Nah untuk tadi kan ada proses dengan teater Mahakam. Nah terus juga apa? Aku dengar juga Mbak Susilo ini sempat ikut dan akhirnya sekarang juga lagi aktif lagi dengan salah satu sanggar di Samarinda. Nah sanggarnya ini sanggar apa dan sanggar Banyu? Beda dong, bercanda itu. Sanggar tadi. pisang. Teman-teman, bercanda itu tadi, jangan serius. Sanggar kalau orang lain juga ngelihat sanggar Banyu apa, ada dia nggak ngerti juga kayak Samarinda aja yang tahu, sama orang Banjar. Nah sanggar ini sanggar tari, namanya apa, terus juga kenapa bisa akhirnya aktif di situ, ataukah selama dulu sebelum ikut kuliah seni itu sudah aktif di situ juga atau belum, gimana tuh? Kalau misalkan untuk Sanggar apa nih? Nah, sanggarnya itu Sanggar Borneo Etnika. Borneo Etnika. Rival ya, rival. Saya dulu di Telabang. Oh iya. Dulu kita rival. Tapi sekarang enggak gitu. Enggak. Kami berteman baik dan bahkan satu kawasan latihannya dulu. Jadi kalau teman-teman yang ada di Samarinda yang juga nonton ini, Sanggar Borneo Etnika dan sanggar saya dulu Telabang itu ada di Taman Budaya Samarinda, ada di Taman Budaya Kalimantan Timur, Pak. Oh iya, Kalimantan Timur itu, Pak. Iya, maaf. Luar biasa loh, tapi iya, begitulah Timur. wujudnya. Iya, Kalimantan Timur. Waduh. Kayak ada kesan-kesan mengkritik ya, Bapak ya? Enggak gitu dong. Jangan dong. Bukan wilayah kita. Mau ngeritik lagi, aduh mahasiswa. Nah, itu tadi. Jadi langsung aja. Nah gitu, itu di kawasan Taman Budaya Kalimantan Timur. Bahkan di dalam situ juga ada 3 sanggar malah sebenarnya. Ada Telabang, ada Borneo Etnika, terus ada Tunas Rimba. Ada Tunas Rimba. Nah jadi kami hidup berdampingan dan baik-baik saja sebenarnya. Cuman orang-orang di luar kadang-kadang mengatakan, sanggar ini sama ini nih sebenarnya enggak. Tidak begitu. Bahkan kalau saya kan pemusik dulu ya, pemusik. Bahkan kami sering sharing bareng sama anak-anak Borneo Etnika, sama anak-anak Tunas Rimba. Ada pemusiknya nggak sih? Intinya gitu dah ya. Nanti kalau dibahas lagi malah jadi masalah. Tidak dong. Intinya begitu. Jadi baik-baik saja. Nah kembali lagi dari Borneo Etnika ya berarti. Dari Borneo Etnika. Sebelum saya kuliah di ISI Yogyakarta itu, Pak. Itu jadi memang ada ikut kesenian teater, dengan teater Mahakam. Nah kebetulan orang-orang yang terlibat dalam berkesenian teater Mahakam itu dengan sanggar Borneo Etnika. Nah sanggar Borneo Etnika. Tapi sebenarnya kalau misalkan Borneo Etnika ini bukan ini Pak, bukan hanya sekedar sanggar, tapi yayasan. Sanggar bukan sekedar sanggar. Sanggar bukan sembarang sanggar. Kok pantun? Ya berarti ini bukan hanya sekedar sanggar tapi yayasan ya. Iya, yayasan Borneo Etnika dan di dalamnya itu juga nggak hanya sekedar tari aja gitu. Jadi ada musik. Jadi kurang lebih ada beberapa kesenian lah Pak, beberapa kesenian di Borneo Etnika itu ada tari, musik, mungkin teater tapi juga dilibatkan oleh teman-teman teater Mahakam. Itu Kak Buyung biasanya dan kawan-kawan. Bang Buyung ya. Iya, Bang Buyung Ardiansah. Bener sama sekali. Ardiansah. Ya, Itu dengan mereka. Terus karena saya di teater Mahakam, ada teman-teman Borneo Etnika terlibat di dalam proses itu. Saya kenal dengan Kak Iwan ST, kalau misalnya kita biasanya nyebutkannya Kak Iwan ST. Kenal, akhirnya ya ikut berproses pada waktu itu, pada 2015 itu. Ikut prosesnya teater Mahakam. Berarti kan dari teater Mahakam dulu kan sebenarnya. Bener. Nah, bisa kayak ikut di prosesnya teater Mahakam ini karena di teater sekolah. Oh, jadi dirimu juga sempat aktif di teater sekolah. Nah, bener. Pembinanya teater sekolah itu teater Mahakam. Bener sekali. Oh, begitu. Iya, jadi teater sekolah di SMA 9 pada waktu itu teater sawah namanya. Teater sawah, pelatihnya Kak Dwi dan teman-teman. Ada siapa? Siapa namanya? Bang Kusuma yang
penyanyi Jendela dan Pena. Nah, itu juga pembina teater sawah pada waktu itu. Vokalisnya Jendela dan Jendela dan Pena. Iya, vokalisnya Jendela dan Pena itu pembina teater sawah. Terus tuh di bawah naungan teman-teman teater Mahakam. Dan Kak Buyung itu tadi, dan di dalamnya ada Kak Iwan dan sebagainya. Nah, terus setelah saya kuliah, balik ke sini, akhirnya bingunglah saya untuk mencari tempat berkesenian. Berproses sebenarnya. Mencari ruang berkesenian ya. Ruang rata-rata gitu tuh emang tuh. Kalau ada anak-anak yang dari luar Jawa balik ke sini, wah saya berkesenian di mana ya? Itu selalu terjadi begitu. Padahal tuh banyak kayak seniman-seniman yang bukan seniman ya, maksudnya yang juga lagi berproses, udah punya wadah, tapi kadang-kadang juga anak-anak yang di Samarinda yang punya wadah ini juga bingung gimana ya cara ngerekrut teman-teman yang dari Jogja. Nah, jadi itu ada kejadian yang unik menurutku. Jadi kalau ada teman-teman yang datang dari Jogja, mereka bingung untuk cari tempat. Nah, anak-anak yang udah punya wadah di sini, kayak contoh misalnya teman-teman dari kampusku misalnya di etnomusikologi, kita punya ruang juga sebenarnya dulu namanya Muara Suara. Nah, sementara kami ini juga perlu orang yang bisa ngebangkitkan dan mencoba untuk bisa membangun iklim kesenian yang asik lah. Kami tahu ada teman-teman dari mahasiswa dari Jogja, mahasiswa seni. Nah, kami pun bingung gimana ya cara ngerekrutnya teman-teman ini. Sampai saya sadari setelah ruangnya sudah tidak aktif, ruang Muara Suara sudah aktif. Sebenarnya itu nggak ada gap, maksudnya tuh kalau pengen ngajak proses sih ngajak. Jadi kayak bingung nih, yang ini bingung masuk sini gimana, yang punya ruang juga bingung gimana ya datangin orang yang ini. Nah itu yang mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman yang nonton kali ya, teman-teman yang aktif di kesenian juga. Kalau memang ada punya suatu wadah yang sekiranya bisa membangun potensi kesenian, itu ngomongnya konteksnya seni ya tetap ya teman-teman. Ya jangan malu untuk ngerekrut siapapun, datangin aja orangnya, datangin aja teman-teman yang sekiranya bisa memberikan pemikiran berbeda daripada orang-orang atau teman-teman yang aktif di kesenian hanya di dalam kota, maksudnya hanya di sini ya enggak. Karena kita nggak tahu kesenian di luar itu sebenarnya gimana. Untuk aku pribadi ya, aku masih belum tahu di Jogja itu sebenarnya keseniannya gimana. Ya, kalau misalkan untuk berkesenian, berproses kesenian yang saya tahu dan beberapa orang yang saya kenal, cara berproses teman-teman di Jogja itu memang gimana ya? Agak berbeda. Bisa dikatakan agak berbeda dengan teman-teman yang ada di Samarinda terkhususnya gitu kan. Kalau kita sih sangat fleksibel, Pak. Maksudnya fleksibel itu kita ada yuk ikut berproses yuk. Nah, kita selalu berproses di situ. Maksudnya tuh antusias lah dengan proses tersebut. Nah, dan nggak ada batas-batasan misalkan wah dia anak ini nih, anak Sanggar ini. Nah, gitu. Jadi lebih lebih luas lah kalau misalkan di Jogja itu. Malah justru kalau misalkan saya dan teman-teman itu ikut berproses di tempat-tempat yang lain itu mendapatkan ilmu tersendiri, Pak, karena setiap wadah, setiap wadah itu memiliki cara berprosesnya masing-masing. Betul. Nah, betul. Itu menarik. Cuma nanti kita keep dulu untuk masalah proses di Jogja dan di sini ya, perbedaannya bagaimana. Itu mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, untuk segmen ini kita kembali lagi ke yang nggak terlalu ini dulu, terlalu jauh-jauh dulu nih. Nah, kita ngomongin yang di wilayah di wilayah Samarinda. Setelah balik dari kuliah, terus akhirnya mencari tempat untuk berkesenian dan akhirnya bukan dapat ya, maksudnya kembali lagi ya, hitungan itu kembali lagi ke tempat proses awal, yaitu yang berawal dari teater Mahakam, akhirnya kembali ke Borneo Etnika. Nah, untuk di Borneo Etnika sendiri prosesnya Mas Susilo ini sebenarnya proses yang seperti apa nih di setelah balik lagi? Kan karena kita tahu tadi kembali lagi di Jogja kan fokusnya untuk pendidikan, untuk mencari ilmunya dan begitulah. Nah, untuk di Borneo Etnika setelah balik dari pendidikan, apa yang Mas Susilo
lakukan mungkin, atau juga apa yang bisa Mas Susilo berikan kepada teman-teman gitu, teman-teman di sini, dan apakah sangat berbeda sekali, bukan nuansa ya, feel yang dirasakan ketika balik ke sini, apakah ada perbedaan lah intinya gitu, apakah ada perbedaan? Kalau untuk perbedaan memang jelas ada ya, untuk perbedaan memang jelas ada. Tapi kalau untuk yang saya berikan kepada Borneo Ethnica itu lebih banyak sih memberi informasi tentang teori-teori. Jadi teman-teman ini kan kalau misalkan di Samarinda gitu kan, teman-teman yang mungkin bisa dikatakan tidak sekolah lebih mendalam tentang kesenian tari misalnya gitu. Nah, tidak mengetahui tentang teori, terus tuh asal mula bagaimana teori tersebut diciptakan misalnya gitu kan. Nah, lebih ke situ, misalkan kayak ada perbedaan penyebutan misalnya. Kita ambil contoh paling gampang adalah koreografi dan koreografer. Nah, teman-teman itu selalu di sini, dan ada beberapa teman yang di Sanggar Borneo Ethnica, di Yayasan Borneo Ethnica itu bingung membedakan koreografi dan koreografer. Kalau koreografi itu adalah bentuk keseniannya, bentuk karyanya, bentuk geraknya, ya, gitu. Bentuk gerak yang udah disusun menjadi satu rangkaian karya. Nah, itu dikatakan sebuah koreografi. Kalau koreografer itu penyebutan penciptanya. Nah, itu koreografer itu misalkan seperti saya sebagai koreografer menciptakan sebuah koreografi. Nah, ya, berarti gampangnya koreografer itu manusianya. Koreografi ini yang dia hasilkan dari hasil pemikirannya si koreografer. Iya, benar. Gitu ya. Berarti tentang pemahaman itu yang apa Mas Susilo beri ke teman-teman yang di Borneo Ethnica ya, gitu-gitu. Nah, terus untuk seperjalanan ini pun Mas Susilo udah memberikan ilmu ini hanya untuk teman-teman yang ada di Borneo Ethnica saja, atau Mas Susilo misal ada pernah ke ke salah satu tempat atau sanggar lain untuk memberikan materi, atau pernah menjadi narasumber apa gitu untuk kesenian tari sendiri di Samarinda? Kalau waktu itu saya sempat sharing ya, mungkin kita sebut aja sharing lah. Terlalu merendah Bapak. Sharing pengalaman gitu kan. Jangan sharing ilmu nanti segera. Sharing pengalaman gitu. Sharing pengalaman. Jadi ada di Sanggar Lentera di Tenggarong waktu itu, dan sempat ikut juga programnya Sanggar Lentera waktu itu, kayak gimana ya, ngelakukan pelatihan. Lentera ini di mana ya? Tenggarong. Oh iya. Sekrenya tuh di Gor apa namanya? Aji But. Apa namanya? Yang di tengah kota tuh. Iya, di tengah kota ya, bukan Aji But ya. Iya. Lupa deh namanya apa deh. Iya, itu. Nah, di sekrenya di sana itu kan, sama di Muara Badak waktu itu saya ikut mengisi materi juga di situ, sharing lah gitu kan. Sharing, dan kebetulan itu untuk saat ini bukan sekedar sekalian promosi nih. Sebenarnya mau bridging ke situ tadi, tapi kok gitu caranya sih? Maksudnya biar aku yang ngomong. Oh iya. Ya sudah lah, tidak apa-apa lah ya. Yuk. Jadi kita langsung kembali lagi ya. Jadi alhamdulillah saya juga ada kesempatan berbagi pengalaman di SMK Medika. Tempat kita ya berarti. Nah, benar. Tempat kita. Nah, itu terima kasih sekali buat SMK Medika telah memberi kesempatan saya untuk berbagi ilmunya ke teman-teman anak-anak yang sekolah di SMK Medika, dari teori, pengetahuan sejarah-sejarahnya, dan juga menciptakan sebuah karya bersama teman-teman di SMK Medika ini gitu Pak. Nah, sebelumnya kan Mas Susilo ini di proses yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan langsung dengan sistem yang dalam tanda kutip sanggar sekali lah ya. Benar. Gimana sih bahasanya, tapi ya itulah ya, paham lah, sanggar sekali. Maksudnya, nah ketika berhadapan dengan mengajarkan siswa-siswa sekolah dan SMK, yang kita tahu nih SMK Medika
dan Mas Susilo jadi salah satu pelatih ekskul Ya. tari di sini. Gimana tuh? Dari beberapa kali pertemuan gimana? Ya, jadi untuk pertemuan kita kan dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan dan ini udah minggu kedua kalau nggak salah. Minggu kedua itu berarti udah ada 4 kali pertemuan. Ya memang kalau perbedaannya teman-teman tari yang ada di Sanggar itu memang udah siap untuk menari lah. Ibaratnya kita katakan udah siap menari. Maksudnya tuh mereka udah punya basic menari, punya pengalaman menari. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ada di ekskul ini mayoritas itu pengen coba-coba gitu kan, pengen gitu. coba-coba. Jadi ya untuk keteguhan tarinya cukup lumayan menguras kesabaran sih. Ketubuhan tari. Ya, ketubuhan tari. Maksudnya pergerakan dia tuh. Iya, bagaimana dia bergerak. Asik ya untuk bahasa menari. ketubuhan tari. Nah, bener. Asik banget. Nanti ketubuhan futsal beda lagi nih. Beda lagi dong. Kalau kemudian volley juga beda lagi. Beda lagi. Keteguhan musik beda lagi. Berarti intinya adalah ketika berhadapan dengan teman-teman siswa, karena berbeda sekali dengan teman-teman di luar, mereka punya minat yang benar-benar mungkin pengen masuk Sanggar karena benar-benar pengen jadi penari nih. Nah, ketika ditemukan dengan anak-anak sekolah, berarti ada kesabaran yang harus sangat Pak. ditekan, Iya. terutama dari sisi sisi apa ya sebutannya, kita sebagai seorang yang memahami sesuatu ketika memberikan kepada orang lain kan terkadang kita bisa sampai mikir yang masa nggak bisa sih begini. Iya, benar. Berarti harus menekan rasa Bener, itu ya bener. sebagai pelatih tari khususnya di sekolah. Jadi beberapa kali pertemuan itu kan saya coba memberikan transfer gerak lah. Tidak hanya sekedar transfer uang tapi transfer gerak. boleh. Ini transfer geraknya udah, transfer uangnya belum. Waduh. Maaf Bapak. Waduh, lihat kemana ya? Ya, coba. Terus Jadi transfer gerak gitu. Untuk transfer gerak itu kan saya sudah membuat gerak ya bisa dikatakan paling simpel menurut saya. Iya. Menurut saya paling simpel. Saya paham Benar, sekali. 1 kali 8 misalnya gitu, 1 kali 8 bahkan 1 sampai 4 saja. Itu kadang-kadang anak-anak itu sulit untuk mengikuti gitu. Entah mungkin dia masih melakukan penyesuaian kali ya. Bisa jadi. Bersama saya itu kan untuk ketika berlatih itu, dan mereka tuh ketika dikasih gerak nggak bisa, kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa gitu. Akhirnya saya kadang-kadang berapa kali ngerubah gerak. Paling males kalau misalkan udah dalam proses pembuatan karya gitu kan, udah sampai selesai, bahkan misalkan 80%. Terus ada penari yang bilang ini kok nggak enak ya gerakannya, ini kok nggak enak ya. Aduh. Padahal di proses sebelumnya juga dia udah ngikutin ya. Udah tahu nih kita akan begini nih. Bener. Akhirnya kita juga mikir lagi nih, aduh gimana cara gantinya gitu kan. Jadi coba cari gerakan baru lagi. Pernah ngalamin tuh, karena dulu waktu masih di Sanggar, kalau untuk ngajar tari kan saya tidak mungkin dong. Saya kan tidak tari. Cuman waktu dulu di tari itu sempat kejadian yang gitu tuh. Jadi waktu di Sanggar Telabang tadi, proses menuju persiapan salah satu event lah. Di seperjalanannya tiba-tiba penari dan pemusik ini tadinya prosesnya itu sendiri-sendiri kan. Iya. Si tari dulu ngebikin sesuatu. Iya. Terus musik merespon. Karena polanya di Sanggar itu begitu kemarin. Terus sambil mereka udah punya gerak, tiba-tiba musik nih kita udah ngerasa wah ini udah mantep nih, musik nih udah 85% lah, udah siap. Tiba-tiba sudah dekat berapa hari penarinya ngomong, "Bang, bisa nggak di bagian yang ini musiknya dibikin begini, Kemarin udah nyoba, kamu udah nyobain gerakannya gimana? Kok ngomongnya pas sudah sisa berapa hari?" Nah, itu salah satu yang mengganggu proses kreatif. Nah, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya lagi, nanti bakal ditutup dengan lagu lagi, teman-teman. Di Mas Susilo sendiri, yang ingin diberikan kepada
teman-teman dari SMK Medika itu sebenarnya sesuatu yang seperti apa? Entah maksudnya tuh teman-teman harus memahami secara teori, secara gerak saja, atau teman-teman harus memahami kalau tari ini sebenarnya tidak hanya menggerakkan tubuh, punya arti yang dalam atau bagaimana tuh? Jadi kalau misalkan harapan dari saya itu untuk teman-teman, tidak hanya sekedar untuk teman-teman Medika ya, misalnya untuk sekolahan Medika, tidak hanya sekedar itu, tapi harapan saya ketika teman-teman itu mendapatkan sebuah ilmu atau sharing-sharing pengalaman tentang tari itu, ingin memberikan, kalau misalnya ingin memberikan semuanya lah Pak, yang saya pahami tentang teorinya, tentang sejarahnya, tentang bagaimana proses menciptanya, tentang pemahaman-pemahaman ya tadi, misalnya kayak semiotika, estetika dan filsafat seperti itu, karena itu sangat penting dalam apa namanya, dalam proses berkesenian. Terlebih lagi ada saya melihat itu di slogan, kalau misalnya slogan SMK Medika itu ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya pokoknya taraf internasional lah, pokoknya bisa bersaing dengan internasional. Nah, jadi ini yang membuat saya semakin bersemangat gitu kan, semakin bersemangat ketika ingin memberikan suatu ilmu kepada teman-teman ini, karena tari ini itu tadi tidak hanya sekedar gerak, tidak hanya sekedar gerak indah seperti itu dan sebagainya lah, tapi akan ada juga sebuah teori dan pembelajarannya, ilmu-ilmunya secara internasional Pak. Nah, itu saya berikan kepada teman-teman. Nah, dan di situ juga teman-teman itu sangat antusias. Nah, saya juga senang banget Pak di situ Pak. Berarti itu teman-teman juga sangat suka untuk mendapatkan ilmu yang begitu ya. Jadi teman-teman Medika itu juga sangat semangat, sangat antusias gitu memperhatikan sebuah ilmu tari itu yang bagaimana, terus tuh proses penciptaan itu bagaimana gitu Pak. Senang gitu. Oke. Mungkin itu dulu ya di segmen ini. Kita kembalikan ke ke Bapak Edi Haryanto lagi. Ya, baik, untuk teman-teman Medika di mana saja Anda berada, kayaknya ini segmen terakhir deh ini. Tinggal gitu. Closingnya aja lagi dari teman-teman karena waktunya udah hampir 1 jam. Gitu. Okay, mungkin ada pesan tersendiri dari Mas Susilo, mungkin juga dari Mas Ardi ada pesan tersendiri, silakan. Mas Susilo dulu. Mas Susilo, silakan. Saya harus berpikir nih. Pesannya adalah tari itu terutama untuk genre ya. Tari itu tidak memandang rendah genre kalian, semua itu bisa menari seperti itu, dan menarilah dengan kalau kita sebut dengan hati. Dengan hati maksudnya tuh dengan ikhlas, dengan tulus, dengan perasaan. Pokoknya sukarela lah kalian tuh menari. Karena teman-teman tari itu mengatakan tari tidak butuh kalian, tapi kalian yang butuh tari. Ada istilah seperti itu. Dalam banget itu. Itu sudah mewakili sih kayaknya ya. Jadi itu statement akhir yang sangat baik dari Mas Susilo. Jadi saya tidak perlu memberikan statement terakhir seperti ya, tapi tetap dari kesimpulan tadi yang Mas Ardi terima apa nih dari percakapan tadi? Jadi kalau kesimpulannya adalah Mas Susilo ini adalah salah satu seniman dari Samarinda yang sudah memberikan dampak mungkin, walaupun kita tidak tahu bagaimana reaksi orang. Cuma dari yang Mas Susilo sampaikan, Mas Susilo sudah mencoba untuk memberikan dampak kepada kesenian di Samarinda melalui prosesnya dari sanggar, prosesnya dia belajar di luar, terus memberikan kepada teman-teman di sanggar, memberikan sampai sekarang akhirnya aktif di SMK Medika untuk memberikan teori yang udah didapatkan dari luar untuk bisa dipahami ke anak-anak. Dan menurut saya pribadi itu adalah salah satu bukan aktivitas, maksudnya salah satu kegiatan mulia dari Mas Susilo ketika memberikan ilmu kepada anak-anak yang memang menuju perjalanan dia di perjalanan yang menuju ke kedewasaan. Jadi karena menurut saya pribadi juga kesenian ini sangat membantu, segala bentuk pemahaman kesenian ini sangat membantu untuk manusia menjadi manusia. Menurut saya begitu. Jadi
pemahaman tentang kesenian, estetika dan segala sesuatunya itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita Benar. ke depannya. Agar gitu bisa memanusiakan manusia ya, Pak. betul. Kadang-kadang Baik, terima kasih untuk semuanya, baik itu Mas Susilo, Mas Ardi. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol bareng. Siap. Artinya ngobrol pintar cara orang Indonesia. Itu artinya dalam acara Ngopi Coy. ngopi coy. Karena di Ngopi Coy tidak hanya berbicara politik, bisa bicara masalah kesenian, musik, tari, apa dah pokoknya, olahraga, karena ngobrol kan. Nah, itulah Ngopi coy. Ngopi Coy. Tapi ada yang kurang nih, Pak. Apaan? Kopi. Kopinya belum. Bentar dulu. Kopinya orang Indonesia. Iya. Lupa pakai kopi ya. Baik, sahabat Medika di mana saja Anda berada, kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.